Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada channel YouTube Marno Kim. Kali ini kita akan membahas tentang materi dan energi. Pertama, kita akan kenal dulu definisi materi. Secara umum, materi itu adalah benda atau istilah lainnya zat. Apa itu? Yaitu segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi sesuatu dikatakan materi itu memiliki dua syarat. Apa syaratnya? Satu, memiliki massa. Syarat keduanya, menempati ruang. Ini adalah definisi tentang materi. Kalau kita sebut ruang, kalian semuanya tahu ruang itu adalah tempat. Berarti membutuhkan tempat kalau materi atau benda atau zat. Tapi kalau saya sebut massa, dalam kehidupan sehari-hari, massa itu kadang orang sebut sebagai berat. Contohnya apa? Kalau kalian mengukur berat badan kalian 60 kg, kan kita sebutnya berat badan 60 kg. Secara teoritis, menurut ilmu sains, satuan berat itu Newton. Kenapa? Karena berat merupakan perkalian massa dengan gaya tarik gravitasi atau dengan percepatan gravitasi. Jadi, kalau seseorang dikatakan 60 kg, itu bukan berat, tetapi itu massa. Lalu beratnya berapa? Beratnya, massa yang 60 kg itu dikalikan dengan percepatan gravitasi yang kita bisa permudah rata-rata di bumi 10 itu menjadi 60 kali 10 menjadi 600 Newton. Jadi percepatan gravitasi yaitu meter per detik kuadrat satuannya. Oke. Jadi kalau dibuat dalam bentuk bersamaan itu W sama dengan M kali G, di mana W itu berat satuannya Newton, M itu massa satuannya kilogram, dan G adalah gravitasi yang satuannya meter per detik kuadrat. Jadi jelas ketika kita di bumi, massanya sama saja dengan ketika kita di bulan atau di luar angkasa yang gravitasinya 0. Akan tetapi berat tubuh kita akan berbeda ketika kita berada di bumi, di bulan, atau di luar angkasa yang gaya tarik gravitasinya adalah 0. Sekarang kita akan kenal dengan energi. Energi itu tenaga. Ya, kemampuan kita untuk melakukan usaha. Tetapi secara teknik, energi itu kita bisa bedakan dengan adanya energi listrik, energi mekanik, yang meliputi energi potensial dan energi kinetik. Dan ada juga energi yang lain, energi kimia. Jika suka dengan video ini, silahkan klik like. Dan jika suka dengan konten-konten Marno Kim, silahkan klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru. Untuk membedakan antara energi kinetik dan energi potensial, secara teknik itu mudah. Kalau ada gerak, disebutnya energi kinetik. Kalau diam, energi potensial. Contohnya apa? Di sini contohnya angin yang berhembus, air yang mengalir, dan kincir angin. Itu semuanya energi kinetik. Kenapa? Karena bergerak. Sebaliknya, ketapel yang merenggang, atau pegas yang merenggang, atau benda yang berada pada ketinggian, itu merupakan energi potensial. Potensialnya gimana? Pegas, atau per, atau ketapel yang renggang, itu berpotensi untuk menyusut, dan ketika menyusut atau mengkerut maka akan menyebabkan terjadinya lentingan untuk benda yang ada di dekatnya. Benda yang berada pada ketinggian berpotensi untuk jatuh karena adanya pengaruh gravitasi. Beda dengan istilah teknik dan mekanik, menurut ilmu kimia, benda yang diam juga memiliki energi kinetik. Alasannya apa? Karena pada benda yang diam
Di dalam benda itu kan ada partikel penyusun benda. Apa? Molekul atau elektron. Benda yang diam, sesungguhnya di dalamnya molekulnya atau atomnya atau elektronnya tetap bergerak. Nah, gerakan partikel-partikel tersebut juga merupakan energi kinetik dari partikel. Nah, sekarang kita bahas antara materi dan energi. Materi itu berkaitan erat dengan energi. Materi kekal, ya, masanya, dan energi juga kekal. Kalau kertas dibakar gimana? Kertas dibakar, coba bayangkan kertas sebelum atau kayu sebelum dibakar ditimbang. Kemudian setelah dibakar, ditimbang juga. Sama nggak masanya? Mungkin di antara kalian ada yang berpikir, tentu beda. Sebenarnya jawabannya masanya adalah sama. Bagaimana caranya? Ketika sebelum dibakar kayu, kita timbang. Nah, ketika dibakar apa yang terjadi? Adanya oksigen dari udara bereaksi ketika proses pembakaran. Kayu ketika dibakar juga berubah menjadi beberapa komponen. Ada yang padat, ada yang gas. Apa yang padat? Bisa arang, abu. Apa yang menjadi gas? Ada karbon dioksida dan uap air. Kemudian asap, debu yang terbang. Kalau kesemuanya itu dilakukan dalam ruang tertutup, benar-benar tertutup, kemudian semua gas yang dilepaskan dan gas yang digunakan pada proses pembakaran juga ditimbang, pasti masanya sama. Kalian bisa mendapatkan massa yang berbeda karena gas yang dilepaskan setelah proses pembakaran, yaitu karbon dioksida dan uap air, tidak ikut ditimbang, sehingga seakan-akan massa tidak kekal. Padahal massa adalah kekal. Demikian juga energi. Energi itu bisa berubah. Bensin yang memiliki energi kimia dibakar bisa menjadi energi kalor, energi panas. Bisa menjadi energi kinetik sebagai gerak pada kendaraan. Nah, sekarang kita bedakan sifat-sifat materi. Kita bisa bedakan antara sifat fisika dan sifat kimia, atau juga kita bisa bedakan antara sifat ekstensif dan sifat intensif. Apa bedanya? Sifat fisika itu sifat yang menyatakan keadaan atau penampilan fisik yang bisa kita amati dengan mudah. Contohnya warna, itu bisa mudah amati. Warnanya seperti apa, baunya seperti apa, atau rasa, itu sangat mudah diamati dengan indera kita. Diamati itu bukan berarti dilihat, dirasakan juga bisa. Kalau sifat kimia itu susah. Itu sifat itu akan kita tahu kalau benda itu pernah kita lihat berubah. Contohnya kemampuan suatu benda berkarat, kemampuan meledak atau eksplosif. Itu kan tahu setelah diuji coba. Sebelum diuji coba tidak tahu. Nah, sifat-sifat mudah terbakar, sifat-sifat bagaimana suatu benda itu beracun atau tidak, apakah suatu benda itu mudah meledak atau tidak, nah seperti itu adalah itu sifat kimia. Kalau sifat ekstensif dan intensif itu lebih mudah lagi membedakannya. Kalau sifat itu bergantung pada jumlah itu volume atau massa, itu namanya sifat ekstensif. Contohnya massa, ya. Contohnya apalagi berat, itu kan tergantung dari banyak atau sedikitnya. Tetapi kalau tidak bergantung dari jumlah, itu sebutnya sifat intensif. Apa itu? Titik didih air. Titik didih air tetap 100 derajat Celcius kalau di permukaan bumi. Di ketinggian 0 derajat misalkan, di atas permukaan laut itu air mendidih pada suhu 100 derajat. Atau air membeku atau es mencair pada suhu 0 derajat. Mau banyak atau sedikit tidak terpengaruh. Itu sebut sifat intensif. Contoh lain, massa jenis zat. Contoh yang lain apa? Semua sifat kimia adalah sifat intensif. Setelah kita belajar materi, kemudian kita belajar energi. Kemudian juga setelah kita belajar sifat materi, sekarang kita belajar perubahan materi. Kalau sifat materi ada sifat fisika, sifat kimia, maka pada perubahan materi juga ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Apa bedanya? Kalau perubahannya tidak menghasilkan zat baru, itu perubahan fisika. Kalau perubahan yang menghasilkan zat baru, itu berarti perubahan kimia.
Perubahan fisika contohnya apa? Nah, perubahan fisika di samping kiri ini ada animasi contoh terjadinya siklus hujan. Jadi, perubahan wujud zat menguap, membeku, meleleh, mencair, mengkristal, menyublim, semua itu perubahan fisika. Air laut yang menguap menjadi awan. Itu kan H2O, air itu H2O. Menjadi awan, H2O dalam bentuk uap. Sebelumnya H2O dalam bentuk cair. Kemudian mengkristal menjadi es di atas, misalkan ketinggiannya sangat tinggi. Maka tetap aja H2O, bentuknya padat. Kalau turun sebagai hujan es atau turun sebagai hujan air, tetap H2O. Tidak ada perubahan secara kimianya. Jadi yang seperti ini disebut perubahan fisika. Bagaimana dengan mesin fotokopi, printer laser? Sama ya, serbuknya itu dicampur dengan zat yang bisa menyublim. Ketika kena panas dari mesin fotokopi ataupun printer, maka panas itu membuat serbuk itu menjadi gas. Kemudian setelah menjadi gas, menempel di kertas, mengkristal kembali menjadi padat. Yaitu printer maupun fotokopi. Itu proses perubahan dari menyublim dan mengkristal. Perubahannya hanya perubahan fisika. Demikian juga pelarutan. Larut itu kalau gula, misalkan garam, serbuk yang padat itu dimasukkan ke dalam air, maka serbuk padat itu mengecil, sangat kecil-kecil, kemudian menyebar di antara molekul-molekul air. Kemudian setiap partikel garam atau partikel gula dikelilingi oleh molekul air. Itu sebutnya pelarutan. Perubahan wujud maupun pelarutan adalah perubahan fisika, yaitu perubahan yang sifatnya sementara. Kalau perubahan kimia yang seperti apa? Nah, perubahan kimia ini di sini contohkan ada 6 peristiwa. Ada fotosintesis, elektrokimia, korosi, pembakaran, pelapukan, dan fermentasi. Semua proses fotosintesis adalah proses perubahan kimia. Kenapa bisa? Karena fotosintesis itu adalah mengubah air dari dalam tanah yang ditarik oleh akar, disalurkan melalui batang tanaman ke ranting dan ke daun. Kemudian dari udara daun menyerap gas karbon dioksida, pertemuan antara gas karbon dioksida dan air serta mineral di dalam klorofil daun oleh bantuan sinar matahari diubah menjadi karbohidrat. Dan karbohidrat adalah sesuatu yang baru, yang bukan air dan bukan gas karbon dioksida. Sesuatu yang baru itu karbohidrat, maka disebut perubahannya perubahan kimia. Elektrokimia, ada 2 elektrokimia, yaitu berubahnya energi listrik menjadi energi kimia atau berubahnya energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya apa? Contohnya pelapisan logam atau electroplating. Contohnya apa lagi? Contohnya baterai, aki, itu adalah semua disebut perubahan kimia. Korosi yang ketiga, apa itu korosi? Korosi itu perkaratan. Kalau besi berkarat, sesungguhnya karat besi itu bukan besi, tetapi karat besi itu persenyawaan besi dan oksigen. Maka karat besi bukan besi berarti sesuatu yang baru dari sebelumnya. Nah, sesuatu yang baru itu berarti berubahnya secara kimia. Pembakaran. Semua proses pembakaran apapun, baik pembakarannya terlihat ada api ataupun tidak, itu adalah perubahan kimia. Contoh apa? Kayu dibakar. Sebelum dibakar, kayu itu selulosa. Setelah dibakar menjadi karbon sebagai arang, uap air yang menguap, kemudian karbon dioksida yang juga menjadi uap. Dalam tubuh ada pembakaran, walaupun di dalam tubuh tidak ada api yang menyala-nyala. Nah, pembakaran dalam tubuh itu adalah metabolisme, yaitu katabolisme dan anabolisme. Pembakaran dalam tubuh menghasilkan energi dan limbah. Energinya menyebabkan kita bisa berpikir, kita bisa bergerak, kita bisa berbicara. Limbahnya ada limbah padat, cair, gas. Limbah gasnya apa? Keluar lewat hidung, dari paru-paru ke hidung keluar. Apa itu? Gas, karbon dioksida, dan uap air. Itu adalah limbah pembakaran. Kalau kita bergeraknya cepat, berarti pembakarannya cepat. Bahkan yang keluar itu gasnya lebih banyak. Limbah cairnya apa? Limbah cairnya keluar melalui kulit, yaitu keringat dan urin. Itu limbah cair. Kalau kita melakukan gerak yang lebih banyak, maka limbah cair yang keluar itu banyak, sehingga keringat kita banyak. Limbah padat, nah itu saya tidak ingin membahasnya. Yang kelima, pelapukan.
atau pembusukan. Pelapukan atau pembusukan itu adalah perubahan kimia. Kayu yang lapuk atau makanan yang membusuk atau benda-benda lain yang mulai proses pembusukan ke pelapukan, semuanya adalah perubahan kimia. Yang keenam, fermentasi. Fermentasi itu melalui proses pemeraman. Yang seperti apa sih? Contoh fermentasi, contohnya tape, tempe, tauco, kecap. Ya, itu adalah proses fermentasi. Pada tape, manisnya tape bukan karena kita tambah gula ketika pembuatannya. Tape bisa saja tanpa ditambah gula sama sekali, tapi rasanya manis. Dari mana? Dari ulah bakteri. Bakteri Saccharomyces cerevisiae bisa mengubah pati menjadi gula. Nah, reaksi kimia itu terjadi karena adanya perubahan kimia, atau kita bisa katakan perubahan kimia itu melalui reaksi kimia. Dan reaksi kimia itu ada ciri-ciri yang bisa kita amati. Apa contohnya? Hanya ada 4 cirinya, yaitu pertama, mungkin terjadi perubahan warna, terjadinya perubahan suhu, terbentuk gas, terbentuk endapan. Dalam tubuh kita semuanya perubahan kimia. Contoh, terjadi perubahan warna. Kalau hari ini kita makan nasi warnanya putih, maka besok pagi yang keluar warnanya nggak putih lagi. Kemudian, ketika kita olahraga, terjadi proses pembakaran, itu ada reaksi kimia. Jadi tubuh kita suhunya meningkat, karena di dalamnya ada perubahan kimia, ada reaksi kimia. Kemudian terbentuk gas. Nah, dalam tubuh kita juga terbentuk gas. Kalau keluar lewat hidung atau gas yang keluar lewat yang lain, nah, tetap merupakan reaksi kimia. Yang keempat, terbentuk endapan. Apakah kita dalam tubuh itu mengeluarkan endapan? Ya, tentu iya. Apa endapannya? Ya, silakan kalian ketik di kolom komentar. Ini penerapan perubahan kimia dalam bidang olahraga. Contohnya penggunaan cool pack dan hot pack. Cool pack itu dingin, hot pack itu panas. Pada cool pack itu reaksi antara amonium klorida dan air. Jadi di dalam wadah itu sebenarnya ada 2 bahan yang terpisah. Ada amonium klorida, kemudian ada air. Ketika ditekan, amonium klorida dan airnya bersentuhan, kemudian bereaksi, dan reaksinya endoterm atau menyerap panas. Jadi reaksi dalam wadahnya dingin, sehingga dingin itu bisa menyerap panas tubuh. Fungsinya apa? Nah, digunakan saat olahraga atau kecelakaan untuk mengecilkan pembuluh darah sehingga pendarahan dapat berkurang. Jadi kalau di ring tinju, setelah kena pukulan, kemudian terjadi proses pembengkakan, maka digunakan cool pack supaya pembuluh darahnya mengecil. Jadi proses dinginnya itu mengecilkan pembuluh darah supaya darahnya tidak keluar terlalu banyak. Hot pack digunakan pada olahraga juga bisa, atau sedikitnya ada kecelakaan. Reaksinya antara kalsium klorida dan air. Jadi di dalamnya ada 2 bahan, kalsium klorida dalam wadah terpisah dan air dalam wadah yang lain. Ketika ditekan, maka antara kalsium klorida dan airnya bercampur. Campurannya menghasilkan energi yang panas, dan panasnya itu menempel di tubuh sehingga tubuh bisa mendapatkan manfaat untuk melemaskan otot atau mengurangi kram dan rasa sakit. Pertemuan telah usai dan saatnya minum kopi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share agar orang lain dapat manfaat dari video ini.